Halo sahabat Paddock, Mimin bakal menginformasikan kabar terbaru berita seputar MotoGP. Valentino Rossi, bongkar fakta insiden MotoGP Malaysia 2015. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, akhirnya membeberkan kata peringatan yang diberikannya kepada Marc Marquez saat terlibat insiden di Sepang pada 2015. Kala itu, Marc Marquez sendiri disebut tampak pura-pura tuli saat Sepang Clash 2015. Dengan nada kesal, redaktur julukan Valentino Rossi melontarkan kalimat menohok kepada Marquez. Pasalnya, peringatannya itu tak digubris oleh The Baby Alien, julukan Marc Marquez. Untuk diketahui, Sepang Clash terjadi saat balapan MotoGP Malaysia 2015. Pada momen tersebut, ada dua pembalap juara dunia, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez, yang terlibat persaingan sengit di lintasan. Dalam insiden itu, Marc Marquez dianggap sengaja mengganggu Valentino Rossi lantaran tidak terima dipermalukan saat konferensi pers dengan tudingan membantu lawan juara. Sehingga, keduanya saling salib menyalip sebanyak 18 kali di lintasan. Redaktur pun terpancing emosinya hingga akhirnya menjegal Marc Marquez di tikungan 14 pada lap ke-7. Kemudian, keduanya bersenggolan yang mengakibatkan The Baby Alien terjatuh. Meski begitu, Valentino Rossi pada akhirnya justru gagal meraih gelar juara setelah tersingkir dari puncak klasemen pada seri terakhir di MotoGP Valencia 2015. Hal itu pun tak bisa diterima dan menyisakan luka yang mendalam bagi Valentino Rossi. Mengutip dari Crash, Rossi mengungkapkan bahwasannya dia memikirkan 3 balapan terakhir di 2015. Perasaannya sama seperti ketika dia mengakhiri musim MotoGP di tahun 2015. Sebelum insiden itu terjadi, Valentino Rossi mengaku sempat memberikan peringatan kepada Marc Marquez yang terus mengganggunya. Redaktur menegaskan bahwa rider 30 tahun asal Spanyol itu harus memikirkan dampak dari perbuatannya terhadap nama baiknya. Tapi, peringatan Valentino Rossi terhadap Marc Marquez bagaikan angin lalu. Menurut redaktur, Marquez pura-pura tak mendengar peringatan dari sang rival bubultannya tersebut dan tak menggubrisnya sama sekali. Sebaliknya, The Baby Alien membantu Jorge Lorenzo untuk juara. Pada akhirnya, Jorge Lorenzo yang merupakan rekan setim Valentino Rossi sendiri merebut gelar juara dunia pada musim 2015 itu. Redaktur sendiri harus mengakhiri karir dengan torehan 7 gelar juara dunia kelas MotoGP. Sedangkan Marc Marquez menyabet 6 gelar hingga saat ini yang masih aktif balapan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jorge Martin tolak ke Yamaha, cuma mau gabung Ducati. Martin sempat dikaitkan dengan tim pabrikan lain setelah kalah dari Enea Bastianini dalam persaingan untuk satu tempat di tim Ducati Lenovo. Yamaha menjadi pabrikan yang santer dikaitkan dengan juara dunia Moto3 musim 2018 tersebut. Saat Martin tidak puas karena Ducati lebih memilih Bastianini, Yamaha belum menemukan rekan setim yang sebanding bagi Fabio Quartararo. Akan tetapi, isu seputar kursi tak bertuan di pabrikan Garpu-Tala pada 2024 berkembang ke arah yang berbeda tahun ini. Morbidelli menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Selain itu hadir penantang baru dalam diri pembalap Yamaha di WSBK, Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu, juara WSBK 2021 itu, menjalani tes privat bersama Yamaha di Jerez, Spanyol, pada pertengahan April ini. Managing Director Monster Energy Yamaha, Lin Jarvis, pun lebih memilih mengalihkan sorotan ke pembalap lain. Dikutip dari Raceweek, Jarvis mengatakan, dia masih memprioritaskan Franco Morbidelli, dan masih mempunyai opsi lain seperti Toprak Razgatlioglu dan juga pembalap Moto2 Alonso Lopez. Di sisi lain, Martin memberi sinyal bahwa dia berubah pikiran. Tadinya membuka opsi untuk pindah ke tim lain, Martinator menemukan kembali ambisi untuk berlomba bagi tim pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Martinator rela menunggu kontrak pembalap Ducati saat ini, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, yang habis pada akhir 2024. Dia mengungkapkan bahwasannya dia masih berharap untuk masuk ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2025 ketika kontrak Enea ataupun Francesco Bagnaia habis pada tahun 2024 nanti. Martin tidak menampik bahwa dia kecewa atas keputusan yang dibuat Ducati tahun lalu mengenai rekan setim Bagnaia.
Martin awalnya lebih diperhitungkan karena tampil lebih top tier daripada Bastianini dalam debut mereka di kelas utama pada 2021. Akan tetapi, catatan satu kemenangan Martin pada 2021 dibalas Bastianini, yang masih memakai motor lebih lama, dengan 4 kemenangan pada 2022. Motor Ducati Desmosedici YP22 yang dipakai Martin tahun lalu berbeda dengan YP22 versi pembalap tim pabrikan. Permintaan Bagnaia pada awal musim membuat Ducati membuat versi hibrida dari YP21 dan YP22 yang akhirnya menghasilkan gelar juara. Adapun musim ini pengembangan motor Ducati berlangsung dengan lebih mulus sehingga tidak ada lagi perubahan mendadak. Dengan dukungan lebih baik, Martin sadar bahwa dia harus meningkatkan penampilannya. Sejauh ini dia baru sekali naik podium saat sprint GP Portugal. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Martin lebih baik stay menunggu kepastian di Ducati atau dia harus memilih pabrikan lain seperti Yamaha? Tulis di kolom komentar.